Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safar Smizaukail dari 11/6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Pattimura di Perang Maluku. Cekidot. Oke, di sini yang pertama ada judul Perlawanan Pattimura di Maluku. Yang pertama ada latar belakang Pattimura. Pattimura yang bernama asli Thomas Manutesi lahir di Haria, Pulau Saparu, Maluku, sekitar tahun 1793. Ia berasal dari keluarga sederhana, namun dikenal taat beragama dan cinta tanah air. Sebelum memimpin perlawanan, Pattimura pernah menjadi tentara di Angkatan Militer Inggris, sehingga Inggris menguasai Maluku pada tahun 1810 sampai 1816. Dari situ, ia memperoleh pengalaman militer dan pengetahuan tentang strategi perang. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh. Yang pertama ada Thomas Manutesi, yaitu Kapitan Pattimura sendiri. Selanjutnya ada Martha Christina Tiahahu. Selanjutnya ada Anthony Rebok atau Rehata. Selanjutnya ada Philip Latunahina, dan selanjutnya ada Said Perintah. Nah, sekarang lanjut. Di sini ada tempat dan kejadian. Perlawanan Pattimura terjadi di Pulau Saparu, Maluku pada tahun 1917. Saat itu, rakyat Maluku bangkit melawan kekuasaan Belanda yang kembali menjajah setelah Inggris menyerah oleh wilayah Indonesia kepada mereka. Nah, selanjutnya di sini ada tempat dan kejadian. Perlawanan Pattimura sendiri terjadi di Pulau Saparu, Maluku pada tahun 1817. Saat itu, rakyat Maluku bangkit melawan kekuasaan Belanda yang kembali menjajah setelah Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada mereka. Selanjutnya di sini ada latar belakang perlawanan. Yang pertama, kembalinya kekuasaan Belanda di Maluku. Setelah Inggris menyerahkan kembali wilayah Maluku kepada Belanda pada tahun 1816, rakyat merasa kecewa saat di bawah Inggris kehidupan mereka lebih baik, tetapi ketika Belanda, keadaan menjadi buruk lagi. Nah, yang kedua ada penindasan dan ketidakadilan Belanda. Belanda menerapkan pajak tinggi, kerja paksa, dan monopoli perdagangan rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Rakyat tidak bebas menjual hasil bumi mereka sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga, janji palsu Belanda. Belanda berjanji akan memperbaiki kehidupan rakyat, tetapi janji itu tidak pernah ditepati. Sebaliknya, mereka semakin menindas dan mempermalukan rakyat dengan kejam. Nah, selanjutnya yang keempat, penderitaan rakyat Maluku. Karena kebijakan Belanda, rakyat hidup miskin, kekurangan makan, dan banyak dipaksa kerja. Nah, yang selanjutnya yang keempat, penderitaan rakyat Maluku. Karena kebijakan Belanda, rakyat hidup miskin, kekurangan makan, dan banyak dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah. Nah, selanjutnya yang terakhir yang kelima, semangat perjuangan Pattimura dan rakyat Maluku. Melihat penderitaan itu, Thomas Manutesi atau Pattimura bangkit memimpin rakyat untuk melawan penjajahan dan mempertahankan kehormatan serta kebebasan Maluku. Nah, selanjutnya di sini adalah kronologi kejadian perlawanan Pattimura. Perlawanan Pattimura dimulai setelah Inggris menyerahkan kembali Maluku kepada Belanda pada tahun 1816. Kehidupan rakyat yang semulanya cukup baik menjadi menderita karena Belanda menerapkan pajak yang tinggi, kerja paksa, dan juga monopoli perdagangan rempah-rempah. Melihat penderitaan itu, Thomas Manutesi atau Pattimura bersama rakyat Maluku mulai menyusun perlawanan pada awal tahun 1817. Puncaknya terjadi pada 16 Mei 1817 ketika pasukan Pattimura berhasil menyerang dan merebut benteng Dordrecht serta menewaskan Residen Belanda Van den Berg. Nah, mereka menjadi lebih semangat dan sekitar tempat tersebut menjadi ikut membantu Pattimura untuk menyerang Belanda. Namun, Belanda tidak tinggal diam dan segera mengirim pasukan besar untuk menumpas perlawanan. Pertempuran sengit pun terjadi, tetapi perlahan kekuatan rakyat melemah karena kekurangan senjata dan amunisi. Akhirnya, pada November 1817, Pattimura tertangkap setelah dikhianati oleh seseorang pengikutnya. Ia kemudian diadili dan dihukum gantung pada 16 Desember 1817 di Ambon. Meski perlawanan berakhir, perjuangan Pattimura tetap dikenang sebagai simbol keberanian
dan semangat rakyat Maluku melawan penjajah. Nah, di sini ada akhir dari perlawanan Pattimura. Yang sudah dijelaskan barusan tadi, perlawanan Pattimura berakhir setelah Pattimura dan para pemimpin lainnya berhasil ditangkap oleh Belanda pada November 1817. Penangkapan itu terjadi karena pengkhianatan oleh seseorang kepercayaan sendiri yang memberitahu tempat persembunyian di daerah Sihori, Pulau Saparu. Setelah ditangkap, Pattimura dibawa ke Ambon dan diadili oleh pemerintah kolonial Belanda. Meski disiksa dan dibujuk agar menyerah, ia tetap teguh mempertahankan pendiriannya untuk melawan penjajah. Akhirnya, pada 16 Desember 1817, Pattimura dijatuhi hukuman gantung di alun-alun kota Ambon bersama rekan-rekannya, yaitu Anthony Berrock, Pilipili Latunamahina, dan Said Perintah. Nah, dengan wafatnya Pattimura, perlawanan rakyat Maluku perlawanan Maluku pun berakhir. Tetapi, semangat perjuangan dan keberaniannya terus dikenang sebagai inspirasi perjuangan untuk melawan penjajah di Indonesia. Nah, itu adalah sedikit kisah dari perjalanan Pattimura memperjuangkan kemerdekaan di Maluku. Makna yang kita bisa ambil adalah perlawanan Pattimura adalah semangat keadilan, keberanian, dan cinta tanah air dalam melawan penjajah Belanda. Selain itu, perlawanan ini mengajarkan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang tegas, dan kerelaan berkorban demi kepentingan bersama. Hal ini menjadi simbol perjuangan rakyat Maluku untuk membela harga diri dan martabat, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Baik, sekian dari perlawanan kisah Pattimura di Maluku. Saya Safar Mirzaukail, saya pamit. Thank you.